Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Indri selaku dosen untuk mata kuliah Ekonomi Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Kemiskinan. Berikut adalah video pembelajaran TM atau tatap muka ke-7. Nah, baik teman-teman, untuk lingkupnya ekonomi tenaga kerja, kali ini kita akan membahas terkait human capital, lalu teori ekonomi terkait human capital tersebut dan keluarga berencana atau BKKBN. Seperti kita ketahui, permasalahan tenaga kerja kan selalu menjadi permasalahan yang menarik dan selalu setiap tahunnya itu selalu ada gitu ya. Karena memang tantangan-tantangan pembangunan itu selalu terjadi. Contohnya saja di sini diungkapkan di beberapa buku-buku, teman-teman bisa lihat ya di layar screen ini ada The Borderless World, lalu ada Digital Economy, ada Green Economy, Creative Economy, Blue Economy, dan knowledge dari Keynesian ya untuk ekonomi tersebut. Nah, teman-teman, ya patut kita ketahui bahwa kenapa sih orang-orang menulis selalu tentang SDM ya? Karena memang ilmunya SDM ini kan selalu berkembang dan dunia juga membutuhkan kecakapan serta inovatif serta dan juga kreativitas ya dari seorang SDM, sehingga dengan adanya perkembangan seperti teknologi, terus adanya lagi perkembangan terkait ekonomi hijau, lalu pengetahuan-pengetahuan yang setiap tahunnya juga jadi bertambah, sehingga SDM atau human capital ini menjadi salah sesuatu yang sangat menarik gitu kalau terus kita teliti dari segi perilaku, dari segi kalau di perilaku kan kita belajarnya di ekonomi behavior, lalu dari segi pola pikir ya, dari segi scarcity sumber daya alam. Nah, inilah sebenarnya mendasari kenapa sih kok kajian sumber daya manusia, tenaga kerja ini selalu menjadi hal yang menarik. Nah, kemudian selain dari human ya, kategori dari sumber daya manusia, kalimat dalam ekonomi kita selalu menggunakan human capital. Capital sendiri kan merupakan modal. Lalu capital apa sih yang bisa tercipta ketika suatu human itu memiliki value yang lebih? First, kita punya human capital, modal dari manusianya sendiri, modal dari manusia yang produktif, lalu penuh dengan kreativitas gitu ya. Lalu yang kedua ada lagi social capital, di mana hubungan sesama human ya antara individu satu dengan individu lain atau individu dengan kelompok maupun kelompok dengan individu ini saling memudahkan satu sama lain dapat menyelesaikan urusannya gitu. Kalau di zaman dulu kan ada barter ya, itu kan juga hubungan antara sosial kapital ketika seseorang membutuhkan misalnya sepatu, sementara dia hanya pengrajin kayu, maka dia bisa menukarkan hasil dari pengrajin kayu untuk mendapatkan sepatunya. Lalu berikutnya lagi ada cultural capital. Nah, cultural capital ini merupakan modal yang sangat besar untuk menilai keunggulan suatu daerah atau negara lah. Karena dari culture ini juga bisa membentuk human capital yang lebih baik. Nah, kalau spiritual itu lebih kepada agamis, dan pada dasarnya capital ini dikategorikan seperti modal, modal yang tidak hanya kita ukur dari uang, tapi memang modal yang kita bisa ukur uh, dan dia juga bisa bertumbuh gitu. Jadi sekali lagi capital nggak semuanya kita kategorikan seperti uang, karena yang namanya manusia ini sifatnya dia bertumbuh dan dia berkembang, sehingga setiap abadnya, setiap tahunnya, bahkan setiap harinya, kalau kita pakai skala yang lebih kecil lagi, memang akan selalu ada perkembangan dan harus ada memiliki kebaharuan-kebaharuan ya dari SDM itu. Lalu banyak sebenarnya cara-cara yang harusnya dapat dilakukan ya dalam suatu negara untuk how can be reorganizer some human capital, which is kayak misalnya training. Training kan bisa di-arrange supaya seseorang yang memang tidak berpendidikan as a formal education, dia bisa mendapatkan non-formal education, terus sebisa mungkin biayanya juga tidak tinggi. Nah, pengolahan yang kedua tidak hanya dari segi skill dan pelatihan, tapi mungkin dari pemahaman teknologi. Dari perkembangan teknologi yang sudah ada, seseorang sebenarnya bisa lebih adaptif, mengerti teknologi apa sih yang berkembang, terus penggunaannya mau seperti apa. Nah, tapi memang kembali lagi itu harus dilakukan sisi trainednya. Kemudian tidak hanya setelah di-train seseorang, karena tadi ada yang namanya ilmu social capital, maka dia harus bekerja secara teamwork. Nah, akhirnya dari kerja teamwork itu memiliki
apa ya, yang namanya spesialisasi. Nah, spesialisasi dalam suatu kerja teamwork, maka dia akan mengerjakan tupoksi tugas yang memang sudah sesuai ya dari satu pekerjaan yang akan dilibatkan. Nah, kembali lagi di sini sumber daya yang unggul atau negara yang unggul dapat mengelola sumber daya manusianya yang lebih baik. Banyak sekali sistem di suatu negara yang memang terlihat sepertinya mengekang. Tapi kalau di lain sisi sebenarnya bukan hanya untuk mengekang, tapi lebih membuat manusianya teratur. Karena memang kalau sudah sistem yang bekerja, suka tidak suka atas sistem tersebut ya kita akan tetap menjalankan gitu. Nah, repotnya kalau suatu negara memang dia tidak memiliki sistem dalam pengelolaan sumber daya manusia. Contohnya saja dalam ketenaga kerjaan. Jadi orang bisa first in first out itu semaunya gitu, atau mungkin tidak ada yang namanya undang-undang tenaga kerja yang mengatur berapa lama sih orang itu bisa bekerja. Nah, kalau hal tersebut bisa terjadi, sistemnya tidak bekerja dengan baik, ya maka negara tidak dapat menghasilkan sumber daya manusia yang optimal produktivitasnya. Ini ada peta ya serta rancangan strategis human capital untuk beberapa pihak. Yang pertama stakeholder, kedua customer, ketiga adalah internal process, yang terakhir adalah learn and grow. Human capital untuk stakeholder buat apa? Yaitu memberikan dampak bagi negara dan dampak bagi sektor tertentu. Contohnya kayak kalian nih, seorang wisudawan, setelah jadi wisudawan, di wisuda gitu ya, terus mau kemana? Ya kan pasti kan dia mau kerja. Nah kalau kerja berarti dia berguna untuk bangsanya. Lalu bekerjanya di perusahaan apa? Mau dia perusahaan swasta maupun perusahaan dalam negeri, sama aja karena memang keduanya memberikan dampak bagi beberapa sektor-sektor, mau itu jasa, keuangan, hiburan, pertanian ya. Itulah manfaatnya mahasiswa memberikan itulah manfaatnya stakeholder ya, ada dan mahasiswa juga terserap sebagai tenaga kerja gitu. Nah, yang kedua adalah customer. Nah, untuk human capital pada bidang customer, di sini ada customer value proposition dan output langsung untuk masyarakat. Nah, kan kalau human capital posisinya di bagian customer, berarti dia harus memberikan masukan kepada industri. Contoh ya, kita kan sebagai pengguna handphone, pengguna laptop, pengguna internet, kadang kita selalu diminta untuk testimoni, selalu diminta untuk mengisi kuesioner, sehingga dengan mudahnya kita kan memberikan feedback, harusnya ya feedback yang setara antara apa yang dibutuhkan sama konsumen dan mampu dilengkapi sama perusahaan gitu. Nah, kalau untuk output untuk masyarakatnya sendiri ya berarti tercukupi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dari pihak konsumer, karena perusahaan memproduksi maka masyarakat yang akan membeli barangnya gitu. Tapi di satu sisi tadi di bagian customer value, masyarakat juga bisa sebagai input untuk perusahaan. Kan makin banyak masyarakat yang membeli produk suatu barang ya makin baik untuk omset perusahaan atau apa ya, usaha lah ya, usaha yang menjajakan barang-barang dagangannya tersebut. Lalu untuk internal proses, ini lebih kepada proses manajemen yang ada pada suatu organisasi, lebih tepatnya untuk manajemen operasional, untuk mengerjakan poksi-poksi pekerjaan yang sehari-hari. Lalu pelayanan, sikapnya seperti pelayanan publik. Untuk inovasi adalah pembaharuan ya, dari apa yang sudah disediakan atau yang ada. Dan yang terakhir adalah perlu untuk masyarakat itu meregulasikan kepatuhan-kepatuhan yang ada di lembaga. Contoh kepatuhan seperti apa? Kalau kita mau pergi naik motor wajib menggunakan helm, harus ada SIM, terus cukup umur untuk menggunakan motor tersebut gitu kan ya. Nah, yang terakhir adalah learn and growth, di mana di sini human capital berguna sebagai input bagi knowledge ya, untuk memperdayakan ilmu, dan di satu sisi adalah memberikan pertumbuhan perekonomian yang jauh lebih baik lagi. Nah, yang kedua di situ ada pemanfaatan teknologi, dan yang terakhir adalah pelestarian budaya serta nilai-nilai kebangsaan lainnya. Nah, di sini saya coba jelaskan ada dua teori yang memang membahas terkait sumber daya manusia. Yang pertama dari Schumpeter. Schumpeter ini bilang bahwa sumber daya manusia adalah kunci dari
pertumbuhan perekonomian serta perkembangan ya dari ekonomi, anggaplah di sini sumber daya manusia menjadi seorang investor dan wirausaha, lalu masyarakat dapat mewujudkan inovasi sebagai entrepreneur. Nah, dengan adanya entrepreneur maka memberikan nilai tambah yang lebih bagi suatu negara untuk mendapatkan input atau masukan. Schumpeter ini sendiri adalah seorang Amerika Austria yang merupakan ilmuwan politik ya. Dia lebih banyak membahas terkait bukan permasalahan ya, tapi topiknya tentang sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengolah entrepreneur atau memiliki kemampuan daya inovasi yang tinggi di dalam bukunya The Theory of Economic Development tahun 34. Atau teman-teman juga bisa baca lebih jelasnya lagi, ada buku yang ditulis sama Schumpeter namanya Business Cycle ya di tahun 39. Oke, model yang kedua atau teori yang kedua ini saya ambil dari teori Solo Growth Model. Jadi kalau di Solo Growth Model ini perekonomiannya kan terjadi dalam jangka panjang ya teman-teman. Dan sumber daya manusia dimasukkan ke dalam variabel exogenous, di mana exogenous itu adalah variabel yang ada di luar model. Jadi sumber daya manusia itu kalau kita kategorikan dalam fungsi ekonomi, kalau teman-teman ingat fungsi ekonomi kan adalah F sama dengan K, L, R, dan T. Nah, dia memasukkan exogenous dari sumber daya manusia dalam bentuk A, yaitu knowledge gitu. Dan nanti ada fungsi Cobb Douglas yang di mikro nama-nama kalian bisa nanti lihat ya di Cobb Douglas itu teori-teori di mikro di mana setiap turunan dari satu tambahannya apakah bersifat increasing, decreasing atau memang constant return to scale. Modelnya dibangun ini dibangun melalui model teori Keynesian Harold dan juga Harold Domart ya, untuk yang lebih jelasnya pada teori exogenous growth model. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, model fungsi awalnya itu yang dibangun sama Solo Swan ya, itu Y sama dengan F fungsi dari K dan L, di mana Y-nya adalah output, K-nya adalah capital stock, dan L-nya adalah supply of labor force. Nah, teman-teman bisa lihat dia tidak memasukkan nilai A di sini. Nah, tapi pada dasarnya ketika sudah ada fungsi Cobb Douglas itu nilai A atau sumber daya manusia ya, A melambangkan knowledge, di mana knowledge itu yang dimiliki sama sumber daya manusia. Penjelasan lainnya adalah dengan adanya knowledge itu atau nilai A di luar dari model yang digambarkan oleh Solo Swan, dia dapat mengurangi yang namanya tingkat unemployment atau pengangguran, karena memang labor force-nya jauh lebih didorong ketika orang-orang yang berpendidikan itu dapat memperbaiki labor force-nya. Lalu Solo selalu beranggapan bahwa kalau misalkan orang-orang yang berpendidikan itu terserap sekolah, berarti employment-nya penuh gitu, jadi tidak ada pengangguran. Nah, kemudian ada sektor gabungan dari capital dan juga labor, ini akan memberikan modal baru untuk physical productivity. Lalu ada lagi yang keenam, labor dan capital ini sustainable ya untuk each other. Jadi kalau capitalnya ditambah, harusnya sih penyerapan labornya juga jadi bertambah ya. Gitu juga yang sebaliknya, jika terjadi banyaknya labor, harusnya dibutuhkan modal capital yang besar juga untuk membuka lapangan pekerjaan tersebut. Lalu ada lagi technical progress, does not influence ya, jadi ada beberapa yang tidak dapat memberikan pengaruhnya seperti productivity dan efisiensi dari labor, karena memang labor tidak bisa diefisiensi sampai dengan memang batas usianya habis. Dan yang terakhir adalah available capital stock is fully utilizing. Ya, dari pemanfaatan modal ini sangat penuh dari fungsi utilitas atau tingkat kepuasan, karena memang modal itu bisa dinikmati di detik itu juga ya, baik itu modal manusia maupun modal yang bersifatnya keuangan. Nah, baik, yang materi terakhir terkait BKKBN ya, teman-teman pasti udah tahu lah ya, BKKBN merupakan suatu badan di negara kita yang independen mengatur program-program keluarga berencana, prosesnya juga menunjang dari segi angka jumlah penduduk ya. Selain itu juga dengan adanya BKKBN ini harusnya bisa mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
data density ya kependudukan. Nah, untuk fungsi dan juga tugas pokok ini saya juga mengambil dari websitenya BKKBN ya. Untuk lebih jelas itu sudah ada link more detailnya saya taruh di situ. Jadi intinya supaya teman-teman bisa mengetahui apa sih sebenarnya tugas pokok dari BPJS tersebut, BKKBN tersebut ya, maaf. Maksud saya dari fungsi dan juga tugas pokok dari BKKBN. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal terkait pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana, terus fungsi-fungsi lainnya terkait edukasi pada bidang keluarga berencana, lalu pengendalian jumlah secara nasional, dan program-program sampai dengan survei jumlah kependudukan gitu ya, atau survei kalau ibu-ibu hamil itu siapa saja yang melahirkan secara normal atau tidak, lalu menggunakan alat kontrasepsi atau tidak. Nah, itu survei-survei juga yang dibantu sama BKKBN untuk menerangkan kepada pemerintah kondisi kepadatan atau jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Tapi lebih kepada tingkat kelahiran ya, tingkat kelahiran dan juga kesehatan seorang anak. Ini saya sudah masukkan beberapa program-program yang juga diselaraskan BKKBN dengan kebutuhan yang memang ada di negara kita ya. Jadi peran ayah dalam mengasuh anak, di mana fenomenanya tidak lagi mengasuh anak ini hanya dibebankan kepada ibu-ibu saja gitu ya. Jadi pasti akan ada ayah yang sifatnya ayah rumah tangga atau pekerjaannya juga tidak begitu banyak yang offline, ya sudah biasalah gitu. Para ayah-ayah ini membantu untuk mengurus anaknya, maka ada parentingnya, ada pembelajarannya gitu kata BKKBN ya. Yang kedua lagi ini adalah pentingnya 1000 HPK. Jadi HPK ini merupakan hari pertama kehidupan seorang bayi ya. Jadi nanti akan dinilai 1000 pertamanya itu berjalan dengan baik atau tidak, diukur misalnya anaknya stunting enggak, kepalanya lebih besar atau tidak, terus apalagi ya, berat badan dan lain-lain. Nah, ini nutrisi-nutrisi serta komponennya ini harus diperhatikan gitu. Jadi ada 8 komponen ya. Yang pertama misalnya harus membentuk otak dan otak besar, gerakan motorik kasar, motoris halus gitu. Lalu meningkatkan kesiagaan, lalu ada lagi yang ketiga meningkatkan nutrisi untuk makanan anak ya. Lalu sampai dengan di sini nomor 8-nya adalah memutuskan siklus kemiskinan ya. Oke, ini adalah metode-metode yang dilakukan sama BKKBN untuk menangani permasalahan stunting. Jadi pastinya BKKBN juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan ya untuk mengatur program-program ini. Nah, untuk yang stunting itu ya banyak perhatiannya. Kalau teman-teman pernah membaca di berbagai artikel apa sih stunting? Stunting adalah keadaan tinggi tubuh yang tidak proporsional ya, tidak sesuai dengan tinggi badan orang tua. Mungkin misalnya gini, orang tuanya terlalu tinggi tapi ternyata anaknya bisa dibilang pendek, dan ukuran pendeknya itu juga ada ukurannya, dan nggak semua juga orang pendek adalah mereka yang stunting gitu ya. Jadi memang ada ukurannya. Ini adalah referensi yang teman-teman bisa baca ya. Saya juga banyak mengambil tadi BKKBN, topik terkait BKKBN itu dari websitenya langsung, dan harapannya teman-teman juga mau membaca buku-buku textbook lainnya biar lebih bisa memudahkan teman-teman memahami ya tentang materi yang ada di pertemuan ketujuh ini. Baik, adapun kesimpulan untuk video pembelajaran pada tatap muka ketujuh ini diharapkan mahasiswa bisa memahami terkait teori human capital. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pentingnya human capital atau human capital yang berproduktif untuk perekonomian dapat memberikan sumbangsi yang positif dan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Jadi dalam suatu negara seperti yang disampaikan oleh Bapak Ekonom kita Adam Smith, bahwa yang paling penting dalam ekonomi itu adalah sumber daya manusia yang produktif. Walaupun dalam suatu negara memiliki banyak sekali sumber daya alam, tapi kalau tidak dimiliki sumber daya manusia yang produktif, maka sama saja useless atau tidak bisa berguna. Nah, pentingnya human capital ini juga adanya faktor pembinaan ya, agar fungsi dari human capital ini semakin terasa untuk suatu perekonomian. Walaupun memang yang namanya human capital terlahir dengan komposisi soft skill dan hard skill yang mereka miliki, tapi juga tetap harus diasah kemampuannya agar semakin memberikan kontribusi yang baik terhadap perekonomian.
Bayangkan saja di suatu negara jika memang banyak sekali penduduk, ya, penduduk merupakan sumber dari human capital tersebut. Ketika memang diakui sebagai manusia-manusia yang produktif, maka alangkah baiknya atau dengan mudahnya suatu negara akan membina jika memang human capitalnya adalah human capital yang produktif, mau untuk diarahkan dan sangat tidak resisten. Nah, terkait dengan persoalan BKKBN ya, di mana badan negara yang memang mengkondisikan jumlah dari masing-masing anggota keluarga, di mana jargonnya adalah 2 anak cukup ya, berarti kan menghimbau untuk masyarakatnya mengikuti program KB. Memang hal ini masih patut kita koreksi terlebih lagi ya, dalam artian memiliki slogan 2 anak lebih dengan falsafah hidup yang ada di lingkungan Indonesia, di mana banyak anak adalah banyak rezeki, itu 2 hal yang bisa kita sampaikan merupakan hal yang kontradiktif. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang memiliki paham semakin banyak anak makin banyak rezeki, tapi juga di sisi lain adanya permasalahan keluarga yang tidak mampu menafkahi masing-masing gitu dari anggota keluarga tersebut, di mana setiap manusia yang hidup ini kan juga membutuhkan tadi fasilitas publik, lalu pekerjaan yang layak. Nah, bagaimana dengan pertambahan jumlah penduduk namun tidak diiringi dengan penambahan fasilitas publik ataupun perbaikan atau juga mungkin lapangan pekerjaannya juga yang terbatas. Nah, maka adanya sinkronisasi dari jumlah penduduk, dari kebijakan terkait kependudukan ya sampai dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan masalah kesejahteraan ke depannya. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut sebagai bahan diskusi, sebagai bahan yang memang kita harus kritisi bersama, seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk video pembelajaran TM7 pada mata kuliah Ekonomi, Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Kemiskinan. Sampai bertemu di video pembelajaran lainnya.